Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Evangelis Matius Siswanto. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdiri, kita masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Mari segenap umat Allah, kita datang menyembah dan memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja,
Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Biarlah bukan hanya mulut kami, tetapi hati dan hidup kami boleh menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi kami menyadari ya Tuhan, bahwa hati dan pikiran kami, hidup kami seringkali bukan memuliakan Tuhan, tapi melukai hati Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan bagi setiap kami orang-orang berdosa, dan ampunilah kami ya Tuhan. Kami dengan rasa sesal dan malu, kami mengakui segala perbuatan dosa kami di hadapan Tuhan, baik yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tapi biarlah kami datang kepadamu dengan terlebih dahulu Engkau melayakkan kami ya Tuhan, sehingga penyembahan kami, pujian kami, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Yesus Kristus, Allah yang benar, Allah yang esa, yang kepadanya kita boleh percaya dan memperoleh hidup yang kekal, dan kita boleh mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan gereja, dari segala abad dan tempat, kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan bersukacita kita memuji dan menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang besar. Dia adalah penyelamat hidup kita. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 berkuasa dan berjaya. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Banyaklah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perbuatannya begitu ajaib dan maksudnya luar biasa bagi setiap kita. Kita tidak mungkin bisa membalasnya.
Bahkan dengan apapun kita tidak akan bisa membalas kasih Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita boleh mengucap syukur kepada Dia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia ya Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala
selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kembali Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami apa maksud Tuhan untuk kami dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman pada hari ini, hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu dan apa yang disampaikannya, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, hidup yang penuh ucapan syukur. Nah saudara, untuk melandasi firman Tuhan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Saya kira ayat ini merupakan ayat yang sangat terkenal. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita diundang ke sebuah pesta pengucapan syukur, atau mungkin kita diundang oleh seseorang yang ingin mengadakan acara ucapan syukur dengan berpesta atau dengan puji-pujian yang penuh ucapan syukur. Nah, itu biasanya dilandasi atau dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang menguntungkan. Ya, misalnya orang mengundang kita untuk mengikuti sebuah pengucapan syukur oleh karena orang itu baru mengikuti wisuda anaknya, ya, karena anaknya baru diwisuda, apalagi biasanya kalau dengan nilai yang cum laude. Nah, itu biasanya orang akan mengadakan pengucapan syukur. Mungkin orang mengadakan pengucapan syukur oleh karena orang itu diterima di sebuah perusahaan yang sangat diidam-idamkan. Nah, karena itu mereka mengucapkan sebagai ucapan syukur, mengundang teman-temannya untuk mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan. Dia telah diterima di sebuah perusahaan yang menjanjikan untuk masa depannya. Nah, seperti itu saudara-saudara sekalian, seringkali pengucapan syukur itu dilandasi oleh karena hal-hal yang menyenangkan. Tetapi adakah orang yang tetap mengucap puji syukur ketika mereka di dalam kondisi yang sangat sulit? Misalnya mereka mengadakan ucapan syukur atau mengatakan pujian syukur kepada Tuhan oleh karena ada sesuatu yang menimpa keluarga tersebut. Saudara, kalau misalnya ada seorang suami yang kemudian mengatakan kepada temannya, mari kita ke rumah, saya bersyukur karena istri saya sekarang ini sedang terkena penyakit kanker.
Wah, saudara, kira-kira apa yang akan dipikirkan oleh orang yang kita undang? Ya, orang yang kita undang pasti berpikir bahwa wah, orang ini pasti tidak suka dengan istrinya dan pasti dia menghendaki kematian istrinya. Ya, sebab memang ini tidak wajar, hal yang seperti ini tidak wajar. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang dia mengucap syukur walaupun keadaan itu tidak memungkinkan atau tidak wajar. Orang bilang tidak wajar. Dia harus mengucap syukur karena kondisi yang sangat memprihatinkan. Siapakah orang yang tetap bersyukur walaupun keadaan yang menimpa dirinya itu sangat buruk? Yang pasti kita menduga bahwa dia adalah Ayub. Dan memang benar, Ayub ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, sekalipun hidupnya ditimpa dengan malapetaka dan sesuatu yang sangat menyedihkan, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang kita baca tadi, dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Ayub walaupun dia menderita, tetapi dia tetap mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tetap melihat bagaimana Tuhan itu tetap berbuat baik di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi seorang yang seperti Ayub tentu tidak mudah. Ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kenapa Ayub itu bisa mengucap syukur walaupun keadaan tidak memungkinkan seperti biasanya untuk mengucap syukur karena keadaan malapetaka yang menimpanya. Nah, saudara, ketika saya merenungkan bagian dari 2 ayat yang kita baca tadi, maka saya menemukan bahwa sebenarnya kunci dari pengucapan syukur itu adalah karena Ayub mempunyai pengenalan. Pengenalan yang pertama atau pengetahuan yang pertama itu adalah pengetahuan terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, Ayub mengenal dirinya sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Dia tahu pada saat dia dilahirkan, dia tidak membawa apa-apa. Nah, ini berarti bahwa dia menyadari tidak ada sesuatu pun yang dimilikinya ketika dia dilahirkan. Nah, saudara-saudara sekalian, pengenalan yang demikian ini adalah sebuah pengenalan yang benar, sebab memang kenyataannya itu demikian. Nah, saudara, kalau kita mempelajari di dalam catatan-catatan Alkitab, maka kita akan melihat siapakah manusia yang sebenarnya. Saudara, di dalam kitab Kejadian itu Nabi Musa mencatat tentang siapakah manusia yang diciptakan itu. Di situ dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan manusia diciptakan dari debu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara sekalian, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Saudara, debu tanah ini adalah lambang kehinaan. Debu tanah itu adalah barang yang tidak berharga dan tidak ada orang yang mau memperhatikan. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang akan memperhatikan bagaimana debu tanah itu
ya, memperhatikan debu tanah itu dengan baik-baik, kemudian mengelus-elus? Saya kira tidak. Orang cenderung menghindari debu tanah karena apabila orang itu dekat dengan debu tanah, orang itu takut debu tanah itu akan mengotori dirinya. Nah, sekali lagi orang cenderung menghindari debu tanah karena dia tidak mau dikotori oleh debu tanah tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, dari barang atau dari bahan yang tidak berharga inilah manusia diciptakan oleh Allah. Sehingga inilah yang kemudian menyadarkan kepada Ayub. Sebab Ayub juga menyadari akan hal ini. Karena menyadari keadaan manusia yang seperti inilah, maka Ayub tahu bahwa tidak ada yang patut dibanggakan dari dirinya sendiri. Tidak ada yang patut dipertahankan dari dirinya sendiri jika Tuhan mengambilnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana Ayub itu betul-betul sadar bahwa manusia itu adalah manusia yang hina di mata Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita kemudian melihat pemazmur, dia ingin menunjukkan bahwa manusia itu sudah memiliki kehidupan yang sangat rusak. Manusia telah melanggar ketetapan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu manusia itu ada di Taman Eden, saudara, manusia telah menjadi makhluk yang hina karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena itu pemazmur di dalam pasal 14 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara sekalian, hal yang sama juga pernah dilontarkan atau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Rasul Paulus menulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, dengan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai apa-apa, maka ketika segala sesuatu yang ada pada dirinya itu diambil, maka Ayub bisa menerima keadaan seperti itu tanpa menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebaliknya, jika seseorang itu tidak mengenal dirinya dengan baik, maka orang itu akan sulit menerima jika sesuatu terjadi di dalam dirinya. Dan maksud saya, orang itu akan sulit menerima jika sesuatu yang terjadi di dalam dirinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saudara-saudara sekalian, saya melihat sebuah acara Got Talent. Nah, saudara, di dalam acara Got Talent ini ada 2 orang putri yang dia pasti mengagumi seseorang yang sebelumnya pernah menjadi juara dalam acara Got Talent. Nah, tentu saudara-saudara sekalian, dalam acara Got Talent ini, pencarian bakat ini, orang yang bisa tampil sebagai juara itu pasti orang yang memiliki kualitas suara atau sesuatu yang dimilikinya itu begitu luar biasa. Nah, kemudian karena dia kagum dengan orang itu, maka dia ingin menjadi seperti orang itu. Maka dengan penuh percaya diri, dia mulai mendaftarkan diri ke panitia. Dan ketika
dia sudah di atas panggung untuk mengikuti audisi ini, apa yang terjadi? Saudara-saudara sekalian, orang kaget. Bukan karena penampilannya yang luar biasa, tetapi karena kemarahannya. Kenapa dia marah? Sebab ternyata dia ketika tampil itu dia menampilkan suara yang sangat tidak sangat tidak bagus, ya. Para juri kaget. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, anehnya ketika dia diberitahu bahwa kamu itu tidak cocok untuk menyanyi dan kamu itu bukan seorang penyanyi yang baik, maka apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Dua remaja ini dan salah satunya yang paling emosional ini, dia marah. Temannya sendiri yang bersama-sama tampil itu kemudian dipukul. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa orang ini marah? Sebab dia tidak tahu diri. Dia tidak mengenal dirinya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya bukan orang yang memiliki talenta menyanyi. Nah, tetapi karena dia tidak tahu diri bahwa dia tidak memiliki talenta untuk menyanyi, dan karena ambisinya yang begitu besar untuk menjadi orang yang disanjung-sanjung karena penampilannya yang luar biasa, maka dia menjadi marah. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, penting sekali untuk kita ini senantiasa menyadari, mengoreksi diri, menyadari siapa diri kita yang sebenarnya ini. Supaya ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, kita ini segera introspeksi diri. Kita segera melihat ke dalam diri kita sendiri apa yang terjadi dengan diri kita, kenapa kita bisa kenapa terjadi seperti ini. Nah, dengan pengenalan diri yang baik, nanti kita akan bisa lebih menerima situasi dan kita tetap mensyukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kenapa Ayub di dalam kondisi yang sangat sulit itu dia tetap bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena Ayub bukan hanya mengenal diri sendiri, tetapi yang kedua karena Ayub mengenal Allah dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Ayub mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ayub tahu bahwa Allah berkuasa untuk memberi sesuatu kepada umatnya. Dan Ayub juga tahu bahwa Allah itu mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Saudara, dengan pengenalan yang demikian ini, maka Ayub tidak marah ketika semua yang dimilikinya habis dalam waktu sekejap. Tetapi dia tetap yakin bahwa semua itu memang hak Allah untuk melakukan segala sesuatu atas hidupnya. Sebab memang Allah lah yang berkuasa atas hidup manusia itu. Mau apa saja Tuhan itu berhak terhadap diri kita. Itu yang Ayub yakini dan yang Ayub ketahui. Dan itu memang benar. Dia juga percaya bahwa Allah tidak mungkin melakukan yang tidak sepatutnya terjadi terhadap dirinya sendiri. Saudara, tentu ini sesuai dengan pengalaman Ayub bagaimana ketika dia hidup berkelimpahan. Dia menyadari bahwa semuanya itu karena Allah yang memberikannya. Saudara-saudara sekalian, orang yang tidak mengenal Allah secara benar, dia akan mudah tergoda untuk menuduh Allah berbuat yang tidak sepatutnya ketika terjadi sesuatu atasnya, dan sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Saudara-saudara sekalian, tetapi Ayub tidak demikian, sebab dia sekali lagi karena dia mengenal Allah. Nah, saudara, sikap seperti Ayub inilah
yang juga membuat tokoh-tokoh Alkitab lainnya juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan sekalipun keadaan tidak seperti yang diharapkan. Ya, contoh yang lainnya ya, kalau kita melihat seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saudara, Yusuf itu mengenal Allah sebagai Allah yang maha baik. Di balik segala kesulitan-kesulitan yang menimpanya itu, dia melihat bahwa ada rencana-rencana Allah yang sangat baik di dalam kehidupannya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika dia pada masa-masa di Mesir bersama saudara-saudaranya setelah ayahnya meninggal. Saudara-saudara sekalian, pada waktu setelah ayahnya meninggal itu, kemudian saudara-saudara dari Yusuf itu menjadi sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Sebab mereka takut karena teringat dengan apa yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf, menjualnya ke Mesir, ya, menjual menjadi budak di Mesir. Saudara-saudara sekalian, mereka takut Yusuf akan dendam, kemudian akan membalas dendam dan menghukum saudara-saudaranya itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yusuf. Dia mengatakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kita semua. Nah, rupanya inilah yang membuat Yusuf itu tidak marah kepada saudara-saudaranya, apalagi kepada Allah yang dia sembah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dia menjadi budak itu bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara sekalian. Ketika dia harus dipenjara, ketika difitnah oleh istri Potifar, itu bukan sesuatu yang mudah di dalam penjara itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi Yusuf tidak pernah menyesali semuanya itu dan tidak pernah menuduh Allah berbuat yang tidak sepatutnya terhadap dirinya. Itulah yang melandasi kenapa Yusuf bisa bersyukur kepada Allah, sebab dia tahu, dia mengenal Allah. Contoh lainnya, seorang yang bernama Paulus. Saudara, Paulus mengenal Allah juga sebagai Allah yang maha baik dan penuh kasih karunia. Saudara, kalau kita melihat berulang-ulang, Paulus ini minta agar Allah menyembuhkan penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit malaria yang sulit disembuhkan. Kemudian matanya yang sulit untuk melihat, ya. Dan dia berulang-ulang minta supaya semua penyakitnya itu dicabut dari dirinya. Tetapi ketika Allah menolak untuk mengabulkan permintaan Paulus tidak kecewa. Tetapi justru di dalam penolakan Allah terhadap permintaan Paulus ini, justru sebaliknya Paulus melihat bagaimana Allah itu baik. Karena itu dia mengatakan, justru di dalam kelemahanmu lah maka kasih karuniaku menjadi sempurna. Justru di dalam penderitaan Paulus inilah maka dia merasakan bahwa kasih karunia Allah itu begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, dengan pengenalan yang benar tentang Allah inilah, maka tidak heran jikalau kemudian Paulus ini kemudian dia di dalam surat-surat yang dia kirim kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya itu, Paulus selalu mengajak jemaatnya mengucap syukur
mengucap syukur. Dan Pauluslah yang paling banyak menulis surat tentang ucapan syukur atau ajakan untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala keadaan. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita tidak boleh meremehkan pengenalan terhadap Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu bagaimana Allah itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita masih tetap bisa mengucap puji syukur, sebab Tuhan itu baik adanya. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi marilah kita lebih tekun untuk belajar tentang siapakah Allah itu. Dan dengan belajar tentang siapakah Allah itu, kita juga akan semakin menyadari siapakah diri kita yang sebenarnya. Maka jika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dan memiliki pengenalan yang benar tentang diri kita, maka kita akan bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik kepada kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami seringkali sulit untuk mengucap syukur. Bahkan sebaliknya kami sering mudah kecewa kepada Tuhan. Kami sering mudah menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sekarang lebih sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, supaya kami pun juga bisa mengenal diri kami. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sudah memimpin di dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kerinduan dari kami semua untuk bisa beribadah secara offline. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong kami dalam persiapan-persiapan kami ibadah secara bertatap muka. Biarlah melalui ibadah kami ini kami boleh kembali dikuatkan iman kami bisa saling menyapa antar jemaat satu dengan yang lainnya. Tangan Tuhan sendiri yang akan menolong setiap persiapan-persiapan kami, dan Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan ibadah secara bertatap muka ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Kami berdoa untuk kerinduan kami semua, seluruh bangsa Indonesia ini di masa-masa pandemi ini. Biarlah masa-masa pandemi ini akan segera berakhir dan kami dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Segala usaha-usaha yang sudah dijalankan,
Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menyempurnakannya, sehingga usaha-usaha pencegahan penyebaran virus corona ini dapat segera diatasi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam usaha-usaha yang dijalankannya, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya. Tuhan sendiri yang akan menolong dan Tuhan memberkati supaya semuanya itu bisa pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Dengarlah seru dan doa kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Doksologi. Mari kita berdiri. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kali ini kita diberi kesempatan untuk memberi. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung pelayanan ini, boleh mentransfer ke nomor rekening yang telah disediakan. Kita memberi bukan untuk diberkati, melainkan karena kita sudah diberkati, kita boleh memberi. Kiranya dari persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah bersama kami di ibadah online GKKK Pos Pelayanan Tebo. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.